syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah siang hari ini kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami mau bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah yang kami persembahkan itulah yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan satu hal yang kami percayai siang hari ini Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Setiap kami yang hadir mengalami lawatan yang dari Engkau, tidak terkecuali satupun tidak mengalami lawatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu,
dan selama-lamanya Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai lebih lagi di dalam Engkau. Yang mau lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar, amin.
Bapak Ibu Saudara, katakan tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Mudahkanku, sempurnakan, jadikan karya indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini keputusan kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu hidup bukan untuk diri kami, tapi hidup yang kami hidupi, kami hidup buat Tuhan, buat menyelesaikan panggilan kami, untuk mengerjakan mandat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih buat panggilan. Dan siang hari ini kami minta ampun karena selama ini kami lebih suka mengikuti cara hidup kami sendiri, mengikuti jalan-jalan kami sendiri. Bahkan kami keluar dari rancangan-Mu yang sempurna. Tapi siang hari ini Tuhan ingatkan kembali kami, untuk kami on the track, menyelesaikan panggilan, pelayanan kami, tugas yang Tuhan tetapkan bagi kami. Yang ketika Engkau datang,
Engkau berkata, "Sapaslah hai hambaku yang baik dan setia." Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami terus kuat, naik dan tidak pernah turun. Jadi orang-orang yang mengerti dan hidup dalam panggilan Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, karena firman itu pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan shalom. Shalom. Nah, saya pikir ini sudah siang ya, jadi tadi sudah energinya sudah pulih. Baik, hari ini saya bagikan tema no termendaki. Artinya apa? Tidak ada jalan kembali. Tidak ada tidak ada jalan untuk kembali. Saya kutip ini dari sebuah lagu yang ditulis, dan ini kisahnya terjadi abad ke-19, yaitu diinspirasi oleh kisah sebuah keluarga yang dia memutuskan untuk percaya Yesus. Makanya di lagu itu kan dikatakan, mengikut Yesus itu keputusanku. Nah, memang ada banyak orang ya menyesal dengan keputusannya, sehingga dia mualaf, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Tetapi keluarga ini ketika diketahui oleh kepala sukunya bahwa dia menjadi pengikut Kristus, ini adalah dari suku Assam, saudara. Jadi di India, dia dipanggil sukunya dan dia akan dihakimi. Dan dikatakan, kalau kamu mau menyangkali Yesus, kamu akan hidup. Tetapi keluarga ini sepakat bahwa mengikut Yesus itu keputusan. Dia berkata, mengikut Yesus itu keputusan. Sehingga istrinya dipenggal kepalanya. Das, begitu. Kemudian masih ditanya lagi, kalau kamu mau menyangkali Yesus, kamu akan selamat. Tidak. Mengikut Yesus itu keputusan. Akhirnya dia dieksekusi, saudara. Dan saudara, karena kesetiaan dari suami istri ini membuat kepala suku Assam itu bertobat. Siapakah Yesus itu sehingga orang ini rela untuk mati? Dan akhirnya kepala sukunya percaya Yesus. Seluruh suku ini percaya Yesus, dan ada 13 suku. Itu yang ternyata keluarga ini menjadi pembuka dari 13 suku yang ada di India dan sampai ke Nagaland, saudara, menjadi Kristen. Seringkali kita menemukan banyak orang Kristen itu menjadi palang pintu buat orang lain, menjadi penghalang buat orang lain, buat keluarganya untuk percaya Yesus. Dengan dalih adalah bijaksana. Padahal Tuhan ini mau seisi rumah ini diselamatkan. Bukan hanya rumahnya, suku semuanya, satu klan itu diselamatkan. Tapi berapa banyak orang itu dengan alasan bijak itu menghalangi orang percaya kepada Kristus. Memang secara lahiriah suami istri ini mati secara jasmani, tetapi menghidupkan banyak orang, menghidupkan 13 suku di India, sehingga mereka percaya pada Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini kalau nggak bertobat setiap saat, saudara, jangankan melihat kerajaan surga, tinggal di sana pun tidak akan ada tempat. Setiap helaan nafas ini kan Tuhan mau untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tuhan mau untuk memuliakan Tuhan. Makanya kalau hari-hari ini saudara masih ada, sebenarnya saudara dan saya mesti sadar
Apa sih yang menjadi tanggung jawab kita? Karena ada sekian banyak orang setiap hari update ya, kena COVID itu banyak sekali saudara. Bahkan ini saudara lihat pasca lebaran ini kayak lebaran periode kedua saudara. Karena lebaran ditutup, ini bahkan jalan-jalan padat sekali. Kemarin ini dari Jakarta sampai ke Temanggung, ke Semarang itu, jalan tol itu macetnya 30 km saudara. Dan memang tidak akan selesai dalam sekejap. Bahkan berkata saudara sudah divaksin, itu tidak akan menjadi jaminan. Karena ternyata orang-orang yang divaksin bisa kena saudara. Makanya mari kita belajar apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir. Karena ini masa keemasan di mana Tuhan mau menuai bangsa-bangsa. Karena supaya setiap orang itu berseru kepada nama Tuhan dan orang itu diselamatkan. Kami bersyukur di sini tidak ada seorang pun yang kena COVID. Tapi kalau main-main saudara, ya kita mesti belajar serius hari-hari ini. Karena Tuhan mau kita ini menyelesaikan panggilan kita. Mari kita lihat saudara di dalam Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Di sini dikatakan begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, mari kita perhatikan Rasul Paulus ini saudara, dia mengerti bahwa kalau dia masuk Yerusalem itu penjara dan sengsara menanti. Apakah dia kembali? Tidak, saudara. Dia mengerti tantangan dalam memberitakan Injil. Dia berkata, ini membuat komitmen, aku tidak akan mundur. Sekalipun Nabi Agabus itu berkata, empunya pemilik ikat pinggang ini akan diikat. Tetapi dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Ini sebuah komitmen, saudara. Dan kalau kita melihat bagaimana latar belakang Rasul Paulus ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ini. Rasul Paulus ini sebelumnya bernama Saulus, ini menjadi saksi kematian Stefanus yang diranjam batu, saudara. Bahkan bukan berhenti sampai kematian Stefanus. Karena di ayat yang ketiga dalam pasal 8 dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dia orang yang gigih menganiaya jemaat. Tetapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus di pasal yang ke-9, ya saudara, kita ini harus mengerti bahwa ini bukan bicara tentang kita, keinginan kita, ego kita lagi. Tapi ini bicara tentang kerinduan Tuhan, tentang impian Tuhan, tentang rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tentang kedaulatan Tuhan yang bisa memanggil saudara sewaktu-waktu. Dan tentang kemahakuasaan Tuhan yang akan membawa kita sampai garis akhir.
Dan kita lihat bagaimana latar belakang Rasul Paulus yang bernama Saulus itu. Tetapi Tuhan pakai dia. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan mereka membawa ke Yerusalem. Perhatikan saudara, ini terjadi kekacauan. Orang-orang percaya pada awal itu diserahkan ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke Damsyik. Damsyik itu hari ini adalah Suriah, saudara. Makanya kekristenan pertama itu adalah di Suriah. Disebut Kristen itu di Suriah. Dan saudara, hari ini saudara melihat bahwa Suriah ini sekarang hancur lebur. Kota yang tadinya indah kehilangan rasa garamnya sebagai orang Kristen. Dihancur lebur. Seringkali banyak orang saudara tidak sadar hidupnya dihancurkan dalam tanda petik. Tapi dia berpikir justru itu adalah zona nyamannya ketika hidupnya porak-poranda. Dan perhatikan ini ini kisah dari pertobatannya Saulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan." Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau berbuat." Pertobatan Saulus ini diawali dari keinginannya yang menggebu-gebu membunuh umat Tuhan. Kemudian dia masuk di dalam kehendaknya Tuhan. Saudara, seringkali kita sudah jadi Kristen terlalu lama, tapi hidupnya mau-maunya sendiri. Aku mau ibadah kalau lagi hatiku lega, ya. Kalau tidak capek, kalau tidak, gitu. Itu artinya kita ini ngatur hidup kita sendiri. Komitmen, orang berani berkata sekalipun, itu konsekuensinya memang taruhannya. Kesetiaan itu pertaruhannya nyawa. Makanya Rasul Paulus berkata "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun." Karena dia mempercayai apakah Tuhan orang yang rela kehilangan nyawanya karena aku dia akan mendapatkan. Tapi orang yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan. Dia menerjemahkan apa yang Tuhan maksud, saudara. Dan saudara perhatikan, Tuhan berkata kepada Saulus, "Tetapi bangunlah dan berdirilah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Apa yang harus kau perbuat? Karena selama ini Saulus ini melakukan atau melakukan perbuatan apa yang dia mau. Bertobat itu artinya apa? Kita ini berpaling dari keinginan kita kepada menggenapi keinginan Tuhan. Itu artinya bertobat. Kalau saudara masih mau-maunya sendiri, itu artinya belum bertobat. Makanya pentingnya bertobat setiap hari. Kita mesti buat pilihan-pilihan yang benar, bukan pilihan-pilihan yang berpihak kepada diri sendiri. Nah, saudara, mari kita lihat sini, kembali di dalam Kisah Rasul tadi, pasal 20. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Karena Rasul Paulus mengerti apa yang
harus dia capek seperti keinginan Tuhan. Apa yang ditugaskan Tuhan kepadanya yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi artinya memberi kesaksian itu bukan apa? Memaksakan orang. Berapa banyak orang takut menyaksikan bagaimana Yesus ini menyelamatkan. Seandainya orang Kristen itu semua yang sudah bertobat itu menyaksikan bagaimana bisa percaya Yesus. Ya, saya percaya ini saudara. Kota ini Indonesia ini cepat sekali. Karena orang Kristen itu seringkali menjadi hamba yang bodoh, hamba yang malas. Hamba yang menyimpan talenta dan memendamnya, saudara, menutupnya dengan tanah. Seandainya setiap orang yang percaya itu mau memberi kesaksian kepada orang lain, karena memberi kesaksian itu bukan memaksakan mereka, tetapi apa saudara, menunjukkan kekristenan kita kepada orang lain. Saudara lihat saudara sepupu kita kaget sendiri sedikit aja, astagfirullah. Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati aja saudara takut. Kita interaksi sosial nih, gaya hidup kita sebagai orang percaya. Hanya kaget sedikit langsung darah Yesus itu dari dulu ke dulu. Sekarang sudah mulai takut. Kita pastinya kan menyaksikan bahwa kita ini Kristen. Kita bukan untuk memaksa orang lain menjadi Kristen, tetapi kita ini garam dan terang. Kita menunjukkan terang Tuhan itu terbit atas kita, bukan tiarap takut. Saya melihat ada toko miliknya orang Kristen, tapi justru tidak ada satupun orang Kristen yang jadi karyawan, karena takut tidak laku. Semua pakai jilbab semua. Nah ini saudara. Kenapa? Takut kalau tidak laku, takut kalau tidak makan. Saudara, banyak orang berlindung kata bijaksana. Saudara, itu bukan bijaksana, itu penakut. Ada tugas yang dipercayakan kepada Paulus, yaitu memberi kesaksian. Memang seorang saksi, saudara, itu konsekuensinya itu dipersekusi, ditekan, dianiaya saksi. Tapi ada namanya apa? Perlindungan terhadap saksi. Saya percaya perlindungan terhadap saksi itu sehelai rambut jatuh. Kalau nggak diizinkan Tuhan tidak akan. Kalau saudara masih takut, saudara akan kehilangan nyawa saudara. Tapi kalau saudara berani memberikan nyawanya, justru saudara tidak justru akan mendapatkan. Pertaruhannya memang hidup ini. Memang betul ya, dua saksi Allah ini dari suku Asam itu mati secara jasmani. Tetapi dia menghidupkan banyak orang mati dalam hidupnya. Saudara, hidup ini sederhana. Saudara membunuh orang yang hidup atau menghidupkan orang yang mati. Kristen itu mestinya menghidupkan orang yang mati. Orang yang mati pengharapannya ketemu saudara punya pengharapan. Orang yang mati ya, impiannya ketemu saudara punya impian. Orang yang buntu jalannya ke surga ketemu saudara ketemu. Itu namanya menghidupkan saudara. Berapa banyak orang mematikan. Orang sudah gak lihat jalan malah udah biarin kesasar. Berapa banyak orang seringkali seperti itu. Udah tahu tuh orang buta belum tahu jalan ke surga, bukan ditunjukkan, tetapi malah digali lubang ketika dia jalan di depannya, sehingga supaya tersungkur sekali. Hidup saudara itu menghidupkan orang mati atau membunuh orang hidup. Itu sebuah pilihan.
Paulus berkata, ada tugas yang harus aku selesaikan. Makanya aku harus mencapai garis akhir. Dan kita lihat saudara, di ayat berikutnya, yang diberitakan selain apa? Kesaksian tentang Injil, yaitu memberitakan kerajaan surga. Karena di ayat 25 dikatakan, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan. Orang-orang yang punya visinya Tuhan, penjara itu tidak pernah akan membelenggu hidup. Karena faktanya Rasul Paulus ketika di penjara itu justru produktif. Ya, dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, yang ada di Korintus. Makanya surat-surat kepada jemaat itu ditulis ketika dia berada dalam penjara. Berapa banyak orang di luar penjara tetapi dia terbelenggu. Tetapi Paulus di dalam penjara, tetapi hidupnya tidak terbelenggu. Dan hari ini dia memberi buah. Ada banyak orang terinspirasi oleh apa yang diucapkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini saudara di luar penjara, tapi saudara sebenarnya terbelenggu. Saudara takut keluar rumah, takut mengusahakan sesuatu, takut bangkrut, takut ini, takut ini. Itu sama seperti saudara di luar penjara tetapi terbelenggu hidup saudara. Padahal Tuhan datang supaya kita ini hidup dan hidup, ya. Hidup, kita bisa menikmati kehidupan yang berkelimpahan, yang bebas. Yang artinya bebas itu bukan menggunakan kemerdekaan itu sebebas-bebasnya. Artinya kita ini bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari keraguan-raguan. Dan memang gini saudara ya, ini menariknya saudara, seringkali yang membuat orang itu kembali ke belakang, balik badan, itu karena takut saudara. Seandainya Paulus ini dia takut mati, dia akan balik badan. Tidak apa? Dia tidak akan berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Dalam kekristenan itu tidak ada jalan balik saudara. No turning back. Tidak ada jalan kembali. Ini falsafah hidup kita. Banyak orang hanya karena sesuatu hal bisa jadi berbalik. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, itu lagu ini kan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Berapa banyak orang itu mudah ingkar, mudah kembali ke kubangannya, mudah kembali ke muntahannya, mudah ingkar. Siap atau tidak siap iman saudara akan diperhadapkan dengan ujian. Siap atau tidak siap. Mau ingkar atau tidak ingkar. Mau balik badan, mau cuci tangan atau tidak. Karena banyak orang senangnya kayak Pilatus. Cuci tangan, balik badan, angkat bahu, begitu saudara. Saudara, orang-orang yang cari aman itu justru akan kehilangan nyawanya, tak kasih tahu. Tapi orang yang berani menghadapi hidup ini dengan gagah, dia akan menaklukkan setiap tantangan dalam hidupnya. Makanya di dalam filosofi militer itu begini. Ketika mereka prajurit itu pergi berperang, ketika melewati dia mau pergi ke benua lain, dia membawa kapal. Kapalnya itu kalau sudah sampai daratan dibakar. Karena
Tidak ada yang pulang sebelum menang. Kalau dia menyeberang sungai, saudara, jembatan yang dia buat dihancurkan. Karena tidak ada satu prajurit pun yang boleh kembali sebelum menang. Menang atau mati. Makanya kenapa Paulus itu tegur keras berbeda pendapat dengan Barnabas. Karena ada seorang Yohanes Markus yang mengikuti, ya, dia ingkar di tengah jalan. Makanya bilang, nggak usah ikut lagi. Karena memang sejak zaman pertama ada orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Ada orang-orang yang tidak menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir. Sampai finish. Memang berkata finish strong gampang. Finishing well gampang. Dan itu orang lain yang mengatakan, ya kan? Makanya ayat ini seringkali dituliskan ketika mengucapkan rest in peace, ya kan? Dia sudah menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir. Padahal selama hidupnya kalah terus, saudara. Kematian itu tidak menunjukkan kemenangan seseorang, tapi kematian itu akhir dari perjuangan hidup seseorang. Apa yang sudah diperjuangkan selama hidup? Menang atau kalah? Sudah kita belajar bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Tuhan buatkan jembatan, yaitu mengeringkan laut Teberau. Tetapi begitu barisan terakhir orang Israel sampai ke daratan, jembatan ditutup lagi. Dan orang-orang Mesir yang mengikutinya, tentara Firaun yang mengikutinya, digulung oleh air laut. Tewas semua. Tujuannya apa? Supaya orang Kristen tidak kembali ke belakang. Kenapa? Ketika di padang gurun mereka bersungut-sungut mengeluh. Kenapa kita ini tidak mati saja di Mesir? Kenapa mesti kita mati di padang gurun? Keluh kesah, sungut-sungut. Saudara, seringkali banyak orang Kristen itu terjebak di lembah Goshen, di zona nyaman. Saya kasih tahu saudara, kita ini dipanggil untuk melewati padang gurun dan memasuki tanah perjanjian. Bukan di zona nyaman yang bernama lembah Goshen itu. Kadang-kadang orang saudara ketipu yang namanya fata morgana. Zona nyaman. Dah aku ndak apa-apa, gini-gini aja udah cukup kok. Lumayan. Saudara, banyak orang Kristen berkata aku ndak punya mahkota juga ndak apa-apa. Yang penting di empernya surga ya ndak apa-apa. Orang-orang yang tidak pernah memberitakan kabar baik jangan berpikir akan memperoleh mahkota. Saudara, mahkota sukacita. Karena tempat yang paling asik buat ikan itu adalah di kolam, di pusaran air yang deras, bukan di akuarium. Berapa banyak orang itu masuk zona nyaman yang namanya akuarium kehidupan, atau berada di yang namanya sangkar emasnya. Ini namanya Goshen. Saudara dan saya tidak dipanggil ke Goshen, tapi dipanggil untuk menaklukkan padang gurun dan memasuki tanah perjanjian, menaklukkan raksasa-raksasa. Sehingga kalau kita ini tidak memiliki kapasitas yang besar, kita antara dua, kita menaklukkan atau kita ditaklukkan. Makanya saudara, Tuhan Yesus yang berkata, tanda orang percaya yang pertama itu mengusir setan. Tes saudara itu percaya atau tidak itu hanya sederhana kok. Bisa mengusir setan atau diusir setan. Kalau saudara diusir setan berarti saudara ini bukan orang percaya.
siap atau tidak siap, saudara ini harus ngusir setan dan setannya itu yang pergi. Kalau saudara yang pergi, saudara, wah ini, karena di dalam Alkitab kan ditulis tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Makanya saudara, saya seringkali muji ketika ya, ada setan sana tak usir, dia yang lari atau saya yang lari. Karena tanda pertama orang percaya itu mengusir setan. Jika kita menyaksikan Yesus yang ajaib itu menyelamatkan kita, Dia yang mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin, Dia yang menghidupkan kita yang seharusnya mati, maka setan itu akan lari. Hari-hari ini saudara, kita perlu yang namanya membangun manusia kita. Karena minggu yang lalu saya tekankan bahwa seringkali yang menjadi persoalan orang itu bukan mata pencaharian, tapi mata hatinya buta. Kalau orang itu mata hatinya melek, saudara, mata kakinya akan kuat. Begitu orang itu mata hatinya terbuka, ternyata mata kakinya kuat, dan dia tidak perlu lagi meminta-minta sedekah di depan pintu gerbang indah bait Allah. Ini akhirnya hidupnya justru menjadi berkat. Ketika orang tanya, loh, kenapa dulunya lumpuh sekarang bisa jalan? Iya, itu Yesus yang sudah menyembuhkan. Hidupnya menjadi saksi. Banyak orang orientasi hidupnya mata pencari, padahal masalah yang terbesar itu mata hatinya. Banyak bingung orang tentang mata pencari. Kalau orang mata hatinya terbuka, mata kakinya kuat, dia bisa lari, dia bisa berjalan tidak lelah, berlari dan tidak menjadi letih. Dia akan menjadi seorang pejuang yang andal. Dia tidak risau dengan mata pencaharian. Karena saya tidak pernah sudah mengandalkan keluarga saya, mengandalkan orang lain untuk cari pekerjaan. Bahkan saya memberi kepada orang lain banyak pekerjaan. Sejak saya muda. Ketika saya bekerja di suatu tempat, sekarang kerinduan saya, Bang, saya bisa menolong teman-teman saya untuk bisa bekerja. Sehingga saya tidak perlu risau dengan mata pencaharian, sudah. Makanya hari-hari ini saudara mulai fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Karena setiap orang dipanggil di tempat yang khusus, yang spesial. Karena sejarah membuktikan bahwa kesaksian ibu-ibu itu ya, membuat murid-muridnya itu percaya pada Yesus. Dia ceritakan bagaimana dia ketemu Yesus di kuburan. Negara-negara yang mengalami pertobatan yang besar, Singapura, Korea itu, dari ibu-ibu yang dulunya dada dua, saudara. Ketika ketemu orang dia memberitakan kabar baik. Kenapa? Seringkali istri-istri ini kan yang dibicarakan itu udah jauh-jauh. Ya, suaminya lah yang galak, suaminya yang main pukul lah, suaminya yang masa bodoh lah, ngomongin orang lain lah. Tetapi ketika wanita ini dipulihkan hidupnya, sudah dia memberitakan tentang Yesus. Karena interaksi sosial paling banyak itu wanita, sudah. Itu terjadi di Korea ketika dia ngantarkan anaknya sekolah, ketika dia berbelanja, ketika dia berinteraksi di arisan. Kalau laki-laki itu sedikit interaksi sosialnya, sudah. Bahkan di survei, saudara, dari anggota Facebook itu lebih banyak wanita. Karena itu tempat curhat paling nyaman, sudah. Curcol di situ. Tapi hati-hati, banyak wanita dijemput polisi gara-gara ngomong sembarangan, sudah. Karena curcol. Makanya saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi, memberi kesaksian. Siapakah Yesus itu?
Kita tidak dipanggil untuk berhenti di tengah jalan. Kita tidak dipanggil untuk memulai saja, tetapi kita dipanggil untuk menyelesaikan sampai garis akhir. Ada satu pelari maraton dari Afrika, ya, dari Tanzania atau Ethiopia waktu itu. Dia ini sudah terluka kakinya sehingga dia tertatih-tatih dan dilewati banyak pelari. Dan memang dia tidak juara. Ketika juara 1, 2, 3 diumumkan, dia masih tetap berlari. Kehilangan beberapa etapa. Penonton sudah bubar, tapi dia baru memasuki garis finish. Ada seorang wartawan yang tertarik. Dia wawancarai, kenapa? Mestinya Anda menyerah saja. Dari tadi mestinya istirahat. Karena apa? Anda sudah jelas tahu bahwa tidak mungkin akan menjadi juara. Tapi pelari maraton berkata, saya diutus oleh negara saya untuk sampai ke garis finish. Bukan hanya untuk memulai, tetapi untuk menyelesaikan sampai finish. Dan kisah itu melegenda, saudara. Hari ini yang dikenal justru dia, bukan yang juara 1, bukan juara 2, bukan juara 3. Saudara bisa cari kisahnya di Google, saudara. Ada banyak orang-orang ketika mengalami kekalahan, mengalami terluka, dia seringkali membuat keputusan itu sudah garis terakhir dia. Banyak orang menyerah karena apa? Terluka. Seringkali orang memulai kemudian terluka, dia berhenti, saudara. Dan banyak veteran-veteran perang cinta. Kalau orang itu sudah tidak mau terluka, jangan mencinta, mencoba-coba bermain cinta. Karena orang bermain cinta itu kan harus siap terluka. Orang berani berperang, maju dalam peperangan, itu sudah tahu risikonya. Ketembak, ya, kena pedang, kena tombak. Jadi sudah tahu risikonya, berani maju, ya sudah. Ada orang kan sudah tahu risikonya. Bermain api, ya kena api. Tetapi begitu saudara terluka, seringkali orang, sudah, hidupku memang begini, jadi akhirnya putus asa. Tuhan tidak pernah memanggil siapapun juga untuk berhenti di tengah jalan karena luka. Tapi Tuhan mau kita ini menyelesaikan sampai garis akhir. Kita buka ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang kelima. Ini kisah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ada seorang pria yang sudah 38 tahun. Ini bukan waktu yang singkat, sudah. 38 tahun itu waktu yang lama. Dia mengalami kelumpuhan. Dan keluh kesah, sungut-sungut itu menjadi warna dalam hidup. Tetapi dia tidak berhenti untuk berharap. Dia tidak pernah berhenti untuk mengalami kesembuhan. Dia tidak pernah berhenti memiliki pengharapan. Dan harapannya itu tidak sia-sia. Karena di sini dikatakan begini. Di Yerusalem ayat 2 ya, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi goncangan kolam ini sebenarnya ini tahayul. Ya. Sebab pada sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Jadi kan banyak orang itu percaya tahayul. Kayaknya malaikat ini kayak anak kecil aja main kecipak-kecipuk ya, saudara, di air, saudara ya. Memang kurang kerjaan. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya.
Karena di dalam penafsiran Wycliffe, saudara, ini sudah ditemukan di gereja Santa Ana, ya. Itu bahwa itu hanya mitos, hanya apa namanya? Tadi saya berkata seperti istilahnya kalau Jawanya gugur Tuhan. Faktanya saudara, ada semua kan, faktanya ternyata 38 tahun gak ada yang mengalami kesembuhan. Dan kita lihat di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi pada hari itu, hari Sabat. Dari kisah ini saudara, penantian 38 tahun itu tidak sia-sia. Karena Yesus ya, itu artinya juru selamat. Yesua itu Tuhan penyelamatku. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan orang. Makanya Bapak Ibu Saudara mulai ingat berapa lama saudara punya harapan. Ya. Jangan berhenti. Mungkin saudara cuma mengharapkan sisi rumah saudara diselamatkan. Begitu saudara berhenti dari pengharapan, saudara akan kehilangan penggenapan janji. Karena apa? 38 tahun itu bukan waktu yang pendek. Ini bicara kairos. Ini waktu yang panjang, penantian yang panjang. Tetapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan orang yang tekun menantikan penggenapan janji. Karena dia punya harapan, saudara. Dia Tuhan Yesus ini apa? Kenapa dia sembuhkan? Karena ini salah satu yang bisa dilakukan oleh Mesias. Salah satu tanda Mesias itu adalah menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Karena kalau memang rabi-rabi Yahudi bisa menyembuhkan, ya sudah sembuh kemarin-kemarin. Kalau memang goncangan air kolam itu menyembuhkan, sudah nyembuh kemarin-kemarin. Tapi Tuhan ingin mengajar kita apa? Hidup itu oleh iman, bukan oleh keyakinan yang diwariskan orang lain. Ini kan tahayul yang diwariskan dari generasi ke generasi. Makanya dia tetap lumpuh. Berapa banyak orang Kristen itu hidup oleh sugesti, bukan oleh apa kata Tuhan. Saudara, iman itu artinya percaya apa yang Tuhan katakan. Mendengar, lakukan. Itu iman. Bukan berdasarkan apa? Kepercayaan turun-temurun. Kan tradisi yang dipelihara itulah sebenarnya kepercayaan turun-temurun. Oh, kalau buat rumah itu jangan tusuk sate. Ini rukun itu tusuk sate, saudara. Makanya saudara, orang dari beli pertama kali tidak pernah dipakai-pakai. Ya kita bersyukur dari awal beli ternyata masih baru, saudara. Kenapa orang takut tusuk sate? Malah kita anginnya kan tidak perlu. Kalau di bawah ini kan, coba saudara lihat di sebelah, ruangan di sebelah itu kayak di Yordan, masuk di sini di ruangan yang ini kayak di Israel. Suasananya beda. Karena tusuk sate justru anginnya lancar. Itu kepercayaan. Itulah orang dibangun hidupnya dengan sugesti.
Tapi Yesus sedang berkata, hidup itu jangan berdasarkan sugesti, kepercayaan dari apa kata orang. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Orang yang lumpuh ini percaya. Makanya kalau saudara percaya, pengharapan itu pasti. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada semoga. Makanya doa itu hilangkan kata semoga. Tidak ada insya Allah. Tidak ada. Karena apa? Tuhan berkata begini, terjadilah seperti yang engkau katakan. Gimana kok bisnismu? Lumayan Pak, seperti yang engkau katakan. Nah ini, wah, saudara, kan banyak orang itu makan buah dari apa yang di mulutnya, saudara. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Orang ini akan apa? Tergantung apa yang digemakan dari mulut. Hari-hari ini sudah mulai gemakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Buat Tuhan itu tidak ada mustahil. Justru di saat orang itu apa? Pada takut saudara, ya, pada saat mungkin tidak mungkin lah, usaha ini tidak mungkin. Justru apa yang tidak mungkin kata orang, kalau kita itu mendengar kata Tuhan. Oke. Karena Alkitab itu menulis banyak sekali yang orang katakan tidak mungkin, tapi justru mungkin. 38 tahun tidak pernah belajar berjalan, orang berkata tidak mungkin bisa jalan. Tetapi ayat ini mengatakan apa? Orang ini, saudara, ya, setelah itu apa, saudara? Dikatakan ini ayat yang keberapanya? Ayat 9 tadi. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kapan dia belajar berjalan? Kapan? Tapi iman itu membuat dia berjalan. Ketika mata hati orang itu terbuka, saudara, itu seluruh aspek tubuhnya itu. Ini yang mengikat. Makanya hari-hari ini, saudara, apa yang mengikat hidup saudara? Tradisi kah? Tahayul kah? Sugesti? Atau takut? Khawatir? Saudara harus mulai memperkatakan untuk melepaskan diri dari ikatan. Karena Tuhan mau membawa saudara dan saya untuk hidup memenuhi panggilan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, ya, Tuhan memberi apa? Menugaskan untuk kita ini memberi kesaksian tentang Injil keselamatan dan memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tidak ada jalan untuk kami kembali. Tidak ada jalan lagi kami kembali ke Mesir. Tidak ada jalan lagi kami kembali kepada dosa-dosa kami yang lama. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tetapi mata hati kami arahkan kepada panggilan-Mu, ya Tuhan, untuk menyelesaikan setiap pertandingan iman sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati saudara. Tuhan memenuhi hatimu dengan kasih-Nya, dengan hadirat-Nya. Dia mau membawa kau naik dan tidak pernah turun. Bahkan Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang dasar di akhir zaman ini. Dia janji apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tapi Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau setia
rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna. Kami sadar Tuhan, Kau tidak sempurna. Ini memberi ruang yang luas pada kesempurnaan. Menyatakan bangsa hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari nyatakan kepada Tuhan melalui pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Ya Tuhan, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna. Yes, Lord. Dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Mari angkat tangan, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Segala dikatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, Lord. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, kami sembahkan Engkau ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya.
Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, siang hari ini saya percaya firman itu untuk saya dan saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi firman itu dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Dan saya mau berdoa buat saudara. Seberapa banyak saudara yang mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup? Saudara angkat tangan saudara di tempat saudara. Saya mau berdoa dalam tempat ini. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka membuat keputusan untuk menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Dan mau minta urapan yang baru turun memenuhi hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka memiliki ketetapan hati, memiliki komitmen yang kuat dan ketekunan, kesetiaan untuk mengiring Tuhan sampai garis akhir, sampai semua yang menjadi impian-impian Tuhan digenapinya sempurna, sampai yang menjadi kerinduan Tuhan digenapi sempurna. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun, karena janji-Mu satu orang percaya seisi rumah kami diselamatkan. Janji-Mu adalah setiap lutut akan bertelur dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka pakai setiap keberadaan kami, keterbatasan kami itu membuat akses yang penuh akan ketidakterbatasan-Mu, akan kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu panggilan-Mu untuk terus berdoa buat kota kami, buat negeri kami, buat Jawa Tengah, buat Indonesia ini. Bahkan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Sampai kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Sampai kemuliaan Tuhan turun atas suku-suku bangsa. Sampai negeri ini diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami jemaat yang tidak hadir pada pagi dan siang. Biar mereka mengikuti baik Zoom, juga mengikuti ibadah streaming ibadah di sini. Tuhan berkati mereka. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan doa mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang memberkatimu. Dia Tuhan yang akan mengerjakan bagian yang terbaik dalam hidupmu. Dan ketika engkau mengerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dalam hidupmu. Tuhan memberikan kepada kekuatan untuk menaburkan benih dan juga kekuatan untuk menuai panen. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan dengan mencurahkan darahnya bagimu, supaya semua berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati dan siap terus menjadi berkat, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.